pernah excellent, pernah bagus, that's not enough. Membuat konsistensi terus bagus itu suatu hal yang kita perlu punya mental seperti itu, apalagi di zaman anak muda zaman sekarang. Satu survei yang menarik, ternyata di survei itu ada 1 dari 3 remaja yang rutin ke gereja berpotensi gak ke gereja, dan 1 dari 5 itu berpotensi pindah-pindah gereja. Yes, ya. Dan saya juga jelaskan, siapa bilang warna putih itu warnanya Tuhan? Pocong warnanya apa? Let's be logical. Pocong juga putih, tapi saya rasa pocong juga bukan bagian dari alat Tritunggal. Dia juga bukan bagian dari malaikat. You know what I mean? Kalau DWP bisa bikin yang terbaik, kenapa nggak musik gereja bisa bikin yang terbaik? Salam Bapak saudara-saudara semua anak-anak muda yang berkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam podcast Pastor Ishak. Sukacita sekali lagi kita boleh bertemu hari ini bersama tamu spesial saya, Pastor Esra Sutopo. Puji Tuhan. Thank you Pak Esra sudah hadir di sini. Thank you. Di podcast saya. Oh, senang sekali boleh kedatangan tamu yang spesial, Pak Esra ya. Puji Tuhan. Thank you ngundang saya di sini. Yes, puji Tuhan, sama-sama senang sekali boleh bertemu kembali. Hari ini kita bahas tentang anak muda. Anak muda ini mau dibawa kemana, Pak Esra? Wow. Menurut Pak Esra, anak muda ini bawa kemana? Dibawa kemana aja yang mau bisa dibawa. Oh gitu ya. Karena anak muda adalah orang kelompok usia yang selalu akan ada dalam setiap generasi. Nah, tergantung kita sendiri sebagai orang muda, kita mau bawa diri kita kemana. Dan juga sebagai orang yang dewasa, kita mau bawa orang-orang muda ini kemana, itu yang harus setiap kita perlu bisa jawab. Yes. Ya mungkin usia saya mungkin nggak lagi, saya mungkin dibilang tua juga enggak, tapi saya juga dibilang muda juga. Mungkin usia saya lebih daripada look saya sih. Tapi yang penting selalu keren. Seru-seru aja. Iya. Nah, jadi harus dipikirkan benar-benar anak muda ini harus dibawa kemana. Oleh sekarang setiap generasi itu selalu ada anak muda ya. Iya. Kira-kira dalam hidup kita pasti ada selalu. Yes. Kira-kira tantangan terbesar anak muda saat ini apa ya? Apa ya? Yang saya lihat adalah anak muda zaman sekarang ya, yang zaman now. Tantangan terbesarnya itu adalah menurut saya adalah inkonsistensi. Oke. Anak muda itu punya dynamic yang bagus sekali seharusnya. Ketika on fire dalam hal apapun, ketika passionate is very passionate. Yes. Tapi passionate-nya tuh timbul tenggelam gitu. Apalagi anak muda zaman sekarang susah untuk ngerti konsistensi. Contoh paling gampang aja bicara soal pekerjaan. Anak muda zaman sekarang disuruh kerja office hour 8 sampai 4, 9 sampai 5, susah sekali. Dia mau yang gua kalau mau kerja, kalau gua nggak mau kerja, gua nggak kerja. Karena kita terinfluence dengan Gojek, Grab, and anything. Yang dimana kalau lu mau kerja, turn on your phone, you work. Gak mau kerja, turn it off, lu off dari kerja. No one fire you, no one do anything. Kayak gitu. Nah itu membangun mentalitas banyak anak muda zaman sekarang yang tidak terlalu bisa mengerti konsistensi. Padahal kalau nggak dibangun dengan konsistensi itu sulit ya. Semua kalau nggak dibangun dengan konsisten sulit. Yes, pasti. Karena sesuatu istilahnya, saya ambil contoh dalam hal paling simpel aja. Kalau kita perhatikan balapan MotoGP atau Formula One, nggak cukup kita menang 1 kali perlombaan. Kamu mau jadi juara dunia, kamu harus memenangkan banyak perlombaan. Istilahnya tim kita bukan hanya do excellent dalam 1 weekend, tapi tim kita harus selalu excellent. Dari situ title juara dunia it's belong to you. Kayak gitu, nggak bisa, gua pernah bagus, gua pernah excellent, gua pernah luar biasa, pernah. No, that's not enough. Konsistensi. Nah, saya rasa dalam semua hal sih, dalam pekerjaan juga gitu. Orang beli produk Anda 1 kali, bagus, satisfied, dia akan kembali repeat order. Nah, di repeat order dia pasti juga tetap mau konsistensi. Kalau nggak ada konsistensinya, rusak. Nah, jangan pernah bilang, entah produk Anda atau saya nggak tahu produk Anda apapun, rumah makan Anda, depot Anda atau whatever yang Anda lakukan. Apapun. Ya, pernah excellent, pernah bagus. That's not enough.
membuat konsistensi terus bagus itu suatu hal yang kita perlu punya mental seperti itu, apalagi di zaman anak muda zaman sekarang. Mungkin juga karena itu ya, semua digital tadi itu ya, Gojek juga di sosial media apa pengaruh? Ya pasti juga. Nah cuman masalahnya sebetulnya mungkin bukan cuma masalah pengaruh di sosial media, tapi emang di budaya ini seperti itu. Apalagi dengan datangnya balik Uber dan juga Gojek dan juga Grab itu makin membuat budaya ini makin seperti itu. Budaya instan. Ya, bukan budaya instan, budaya inkonsistensi. Oke. Kayak gitu. Komitmen itu sekarang jadi sesuatu yang very lack banget, sangat buruk sekali. Kira-kira gitu. Kalau gereja saat ini menghadapi tantangan anak muda seperti itu, apa gereja sudah sanggup menurut Ko Esa? Gak tahu, setiap gereja masing-masing sih. Gak tahu, setiap gereja masing-masing sih. Yes. Kayak gitu. Dan ini adalah dinamika yang pasti ketemu di manapun. Kalau gereja Anda mau dealing dengan young people, itu selalu akan nemuin hal ini. On fire sebentar, kemudian drop. Dan itu bukan berarti nggak ketemu Roh Kudus beneran. No, it's just the reality. Yes. Itu realitasnya. Seperti itu. Yeah. Kayak gitu. Tapi ya balik lagi PR baik juga kalau ngobrolin gereja ya, gereja juga perlu menemukan solusi bagaimana menjembatani mereka, bagaimana dealing dengan mereka, karena susah banget untuk dealing dengan people yang mereka nggak lagi 8 to 4, 9 to 5 Ya, jadi sulit ditebak juga, sulit banyak hal lah. Inkonsistensi itu kan jadi probability banyak. Yes. Itu juga selaras dengan survei yang satu survei yang menarik. Ternyata di survei itu ada 1 dari 3 remaja yang rutin ke gereja berpotensi gak ke gereja. Jadi 1 dari 3 itu berpotensi gak ke gereja, dan 1 dari 5 itu berpotensi pindah-pindah gereja. Yes. Ya. Itu ya sesuai dengan apa yang kita bahas. Inkonsistensi. Komitmennya jadi susah. Yes. Nah, kalau gereja menghadapi seperti itu gimana? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya juga buat anda gimana? Gitu. Pertanyaannya buat anda yang leading the church, gimana anda dealing? Kalau buat saya adalah gini ya, salah satu hal yang sangat penting adalah gini. Sorry, sebelumnya saya perlu menjelaskan bahwa Alpha Omega Church, gereja yang saya layani, bukanlah gereja untuk anak muda. Yes. Kelihatannya kita gereja untuk anak muda, tapi itu adalah side effect dari visi kita yang sebenarnya. Visi kita sebenarnya adalah membangun gereja untuk orang berdosa. Yes. Nah, di satu sisi kelihatannya jadi gereja seperti anak muda. So tapi thank you buat menyampaikan hal itu buat kita, karena saya datang dari latar belakang gereja yang very tradisional. Sangat tradisional. Untuk kita bisa, jadi hari ini itu perubahan yang mungkin 180 derajat dari kita sebelumnya. Nah, kembali ke pertanyaannya adalah bagaimana kita dealing dengan orang-orang muda yang istilahnya zaman sekarang ya. Kalau dulu zaman belum online sebelum COVID, before BC ya, bukan before Christ tapi before COVID ya. Zaman sebelum COVID, orang dari gereja A ke gereja B, Anda mau visit gereja B, itu rasa bersalahnya tinggi. Ya kan? Kamu harus pergi ke lokasi, ke sana onsite. Tapi zaman COVID, lu mau lihat gereja A, lihat gereja B, sungkannya udah nggak ada. Karena everything is just by clicking. Hanya by your finger. Mulai gereja ini, muncul promo berikutnya, gereja berikutnya, lu tinggal lihat. Nah, cuman oleh karena itu menurut saya, setiap gereja perlu punya keunikan. Jangan cuman running church just because karena aku mau jadi seperti gereja yang pada umumnya. No. Why you do your church? Kenapa kamu melakukan gerejamu? Dan every single detail perlu dipikirin. Kenapa gerejaku berbeda dengan gereja lain? Buat kita AUC, kita punya statement yang kuat. Kita jelasin ke jemaat. Di Surabaya ada banyak gereja. Tapi tidak banyak gereja didesain untuk orang berdosa. That's why we build AOC. Ketika kita mulai di Jakarta, ketika kita mulai di Palangkaraya, same words yang kita repeat. Ada begitu banyak di gereja di Jakarta. Why start another one? Setiap mall, setiap gedung perkantoran ada gereja di Jakarta. But why start another one?
Karena tidak banyak gereja yang didesain untuk orang berdosa. Yes. Oleh karena itu menjadi keunikan kita. Dan ketika kita mengatakan kata-kata ini, itu mengingatkan kita, itu keunikan kita pertama. Itu kedua, mengingatkan jemaat kita yang lama tentang why we do what we do. Yes. Dan juga mengingatkan orang-orang Kristen yang atau pendatang yang baru, hey, this is us. Seperti itu. So, ada begitu banyak hal ya, of course, to deal with dengan anak muda as church. Tapi one of the thing adalah kita harus punya keunikan. Karena kalau enggak ya itu seperti yang tadi kita bilang, orang hanya clicking aja. Lihat ini nggak suka, pindah lihat itu nggak suka, pindah lihat lain. Karena kita hidup di zaman, kalau ada di Indonesia, negara plus 62, kita hidup di zaman bukan toko kelontong bapak ini atau ibu ini. Kita hidup di zaman Indomaret dan Alfamart. Ya, setuju. Lu gak nemu di Indomaret, pergi ke Alfamart. Yes. Lu gak nemu di Alfamart, pergi ke Indomaret. Just the other way around. So itu juga membangun mental banyak orang di hari-hari ini. So komitmen bakal jadi sesuatu yang sangat rendah ketika Anda gak punya keunikan. Tapi kalau Anda punya keunikan, ini bicara soal gereja ya. Ketika gereja Anda punya keunikan, maka orang akan stay with your church. Yes. Why? Mereka nggak akan gampang pindah. Why? Because it's different. Aku nggak nemuin ini di tempat lain. Dan ini bicara soal keunikan dalam segala aspek. Kayak gitu sih. How you build the community, how you build your sermon, how you build your songs, how you build everything. Seperti itu sih. So itu yang I think kalau kembali ke pertanyaannya gimana gereja dealing dengan situasi seperti ini ya. Kira-kira seperti itu sih. Kalau menurut Koesa, seberapa penting gereja itu fokus sama anak muda? Sangat penting sekali. Saya kasih contoh ya. Di Korea banyak sekali gereja gede-gede. One of the largest church in the world itu ada di Korea. Tapi yang menarik adalah gini, anak mudanya banyak yang liar semua, nggak percaya Tuhan. Why? Karena banyak gereja-gereja gede di Korea. Mereka hanya fokus kepada orang tua dan mereka nggak fokus dengan sengaja mendesain untuk menjangkau orang-orang mudanya. Basically seperti itu sih. So negara itu boleh jadi major Christian as the religion yang paling gede, tapi they lost the younger generation. Dengan sengaja. Harus dengan sengaja. Karena kita nggak bisa seringkali kan anak muda itu disebut sebagai pelayanan yang second priority atau third priority. Tapi balik lagi, kalau kita di AOC kita bukan fokus kepada anak muda, tapi kita fokus kepada orang berdosa. Yang side effect-nya adalah orang lihatnya as a youth church. Sebagian orang mungkin kan cuman kita nggak lihat seperti itu sama sekali sih. Karena banyak juga generasi yang senior juga banyak. Yang sinners. Senior yang sinners banyak. Dugemers hari gini bukan anak muda loh. Dugemers yang berani spending banyak itu om-om tante-tante. Iya, yang berani buka botol mahal-mahal bukan anak SMA. Mana SMA minumnya mah cuman bir paling. Tapi yang buka botol mahal-mahal jutaan, bisa bayar cewek jutaan mahal-mahal, yang tua-tua. Dan mereka sendiri juga perlu Tuhan. Basically kayak gitu sih. Jadi perbedaan atau sesuatu yang unik itu adalah kunci untuk kita jadi gereja yang salah maju. Salah satu. Ada yang lain yang mungkin? Oke. Buat saya sih kalau bicara soal gereja, saya sangat passionate banget bicara soal gereja. Menurut saya gini, banyak gereja itu nggak nangkep church as a whole. Gereja secara keutuhan. Buat saya pribadi, saya menemukan filosofi ini. Dan ini jadi filosofi di AOC karena saya mention ini berulang-ulang. Ada filosofi yang saya sebut dengan filosofi aib gereja. Aib gereja, oke? Apa itu filosofi aib gereja? Atau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya sebagai the philosophy of AIB Church. Oke? Apa itu filosofi aib gereja? Gereja perlu memperhatikan 3 unsur menurut saya. A itu adalah appearance. Appearance itu bicara soal penampilan luar. Nah, banyak gereja itu kurang memperhatikan penampilan luar. Dalam arti apa penampilan luar? Everything yang visible. Gedung, facility, penampilan pendeta, penampilan WL, singers dan musicians.
ushers dan lain sebagainya. Bagaimana Anda mendekorasi gereja Anda? Everything that visible, appearance. Nah, yang AE berikutnya adalah inner health. Oke. Ada gereja yang appearance-nya bagus. Tapi inner health-nya nggak ada. Nah, tubuh manusia kan gitu. Kita punya appearance. Wajah kita, bagaimana kita menata rambut kita, bagaimana kita dress up, itu adalah appearance. Nah, tapi istilahnya gini, ganteng doang, cantik doang, nggak cukup kalau lu penyakitan. You know, ganteng tapi tekanan darah tinggi. Ganteng tapi stroke 15 kali. Ganteng tapi gulanya tingginya luar biasa, diajak ngobrol ngantuk sebentar. You know, karena apa? Karena inner health-nya nggak bagus. So appearance penting, tapi inner health juga penting. Nah, gereja sama. Gereja appearance-nya perlu baik, tapi appearance doang nggak cukup. Karena church is not about what is only appearance only. Nah, kesehatan dalam gereja itu apa? Kesehatan dalam inner health-nya gereja itu apa? Inner health-nya gereja adalah bicara soal pemuritan, bicara soal persekutuan, kerekatan antar jemaat, you know, discipleship-nya di dalam jemaat tersebut. Nah, sorry ya, discipleship itu bukan berarti khotbahnya itu wah, bahasa Yunani dan bahasa Greka banyak. No. Itu bukan discipleship. Discipleship, how your congregation disciples one another. Itu discipleship. Itu discipleship. Discipleship bukan khotbahnya pengajaran. Maka itu, itu lu cuma bisa khotbah. Lu cuma bisa khotbah. Itu bukan pemuritan. Kayak gitu. Nah, bagaimana mereka bisa bertumbuh? Itu inner health. Seperti tubuh manusia, appearance, inner health, dan yang ketiga adalah bones, tulang. Manusia ini kalau ganteng, cantik, dalamnya sehat, tapi tulangnya kropos. Waduh, sakit semua. Same thing, right? Nah, gereja juga sama. Kita nggak bisa cuma inner health doang, semua tekanan darah bagus, gula normal, kolesterol tidak ada. Tapi penampilan luar jelek banget. Nah, orang gak ada yang mau kenal. Gak ada yang mau deket sama kita. You know, kotoran telinga sampai di luar-luar. Kotoran mata gak pernah dibersihkan. Tapi gak ada kolesterol loh, gak ada gula loh. Tapi gak ada yang mau deket sama lu. Bau badannya luar biasa. No one cares about you. Why? Karena appearance kita gak baik. Nah, bicara soal bones, itu bicara soal structure dalam gereja. Bicara soal manajemen dalam gereja. Kalau appearance baik, inner health baik, growth akan terjadi. Tapi kalau sistem gak kuat, gak akan bisa gede. Anda hanya akan bisa bertumbuh sampai pada satu level. Pertumbuhan gereja 0 sampai 100. Ada plafonnya. Setelah itu 100 sampai 300, kemudian ada plafonnya lagi. 300 sampai 1000, lalu ada plafonnya lagi. Setelah itu 1000 sampai beberapa ribu, ada plafonnya lagi. Setelah itu ada plafonnya lagi. So, saya akan ketawa banget kalau ada orang bilang, ini gerejanya baru mulai, langsung sekian ribu. Ngomongnya gampang. Tapi sekarang pertanyaannya adalah gini, yang datang berapa ribu? 5.000. Oke. Pertanyaan saya berikutnya adalah, komselnya berapa? Komselnya 20. That's it. Kamu cuma bangun gereja yang bagus appearance-nya, tapi inner health gak bagus, gak sehat. Dan bone-nya nggak siap. Alias, you just build crowd, you don't build disciples. Kamu cuma bangun crowd, pendatang, kamu nggak bangun murid. Nangkep ya? Karena crowd sama murid itu beda. Beda. Oleh karena itu, saya tahu ketika kita ngerjakan AOC, ketika kita ngerjakan Son of Praise, orang lihat appearance-nya, wow, they like it. Tapi kita bukan cuma build wow factor. Kita bukan cuma membangun cool church. No. We build strong discipleship church. That's what we do. Oleh karena itu kita nggak cuma satisfy ketika ada orang datang ke gereja kita. Kita nggak satisfy dengan viewers di YouTube kita. Kita nggak satisfy. That's not our main target. Our main target adalah lu jadi disciple di gereja kita. Dimuridkan di gereja kita. Karena dari situlah mereka ngerti melayani. Dari situlah mereka ngerti muridkan orang lain. Itulah strong local church. Nah, banyak gereja missing this point. Antara cuma bangun cool church atau cuma bangun healthy church. Healthy doang, dalamnya inner health-nya kuat.
tapi appearance-nya fail banget. Yes. Atau bangun cuman sistem manajemen, tapi nggak bangun movement. Movement bukan berarti ada kesembuhan. Movement bukan berarti bahasa. Movement adalah gini, orang pindah dari cuman pendatang jadi jemaat. Dari jemaat jadi jemaat komit. Dari jemaat komit jadi pelayan. Dari pelayan jadi core leader yang memenangkan jiwa. Ini movement. When you have that, you have movement. Movement itu apa? Pergerakan. Artinya apa? Orang move from one position to the next position, to the next position, to the next position. Kalau cuma punya jemaat banyak, yang datang ribuan. Cell group nggak ada, komunitas nggak ada. You just build crowd. Kamu cuma bangun crowd. Nah, yang keren adalah gini. Yesus, dia sebut kita sebagai apa? Murid. Dia sebut kita sebagai selain sebagai murid. Dia sebut kita sebagai sahabat. Yes. Dia call us friends, bukan fans. Yesus tidak menciptakan fans club, tapi dia menciptakan friends. Friends artinya adalah apa? Fighting together. Berjuang bersama. Fans, you wave at them. But friends, you sit together with them. It's different. Nah, banyak gereja yang stuck hanya membangun a lot of fans, tapi nggak bangun friends. Karena discipleship is talking about friendship. Dari friendship and then you can build discipleship. Tanpa friendship, kita nggak bisa bangun discipleship. So, itu yang semoga nggak terlalu menegangkan. Gitu. Menarik sekali. Jadi ini penting sekali bahwa kita ini membangun sebuah gereja yang aibnya kuat ya. Appearance, inner health, bones. Bahkan perlu diketahui buat saya dan juga tim gembala yang lain, Pastor Elia, Pastor Elisha, Pastor Elisa, Pastor Lukas, kita care banget soal discipleship di gereja kita. Kemarin saya masih berjuang one to one. Saya nggak memuridkan di kelas yang isinya 100, 200. Saya masih muridin 1 orang, 2 orang. And I love to do that. Itu saya bangga banget. Masih bisa ngelakuin itu. Because it's not about I'm preaching in front of 5,000. I'm preaching in front of 1,000. No. I build disciples. I don't only build fans club. Kita nggak cuma bangun fans club, tapi discipleship. Oleh karena itu di SOP pun kita ngajarin kepada DNA ini ada dibuat kita ya. Semua yang melayani di Sound of Praise, mereka adalah orang-orang yang tertanam di local church. Kalau nggak tertanam di cell group, di discipleship, kamu nggak belong on the stage. Karena kita nggak mau bangun budaya, apalagi buat zaman sekarang. Orang lihat, orang suka tepuk tangannya, orang suka diajak fotonya, orang suka followernya. Like, what is that, man? We don't build superstars, we don't build that. We build disciples. Ini beda. Nah, banyak orang missing this point. Kayak gitu. Di Sound of Praise, kalau teman-teman tahu, mereka adalah orang-orang yang melayani di gereja lokal tanpa PK. We don't give them money. Every Sunday when they service. Ketika mereka when they serve. Every Sunday, mereka nggak dapat bayaran, mereka melayani. Mereka sempat kok diajak di pelayanan di gereja lain, kasih mereka bayaran. Satu hari Minggu berapa pelayanan diajar, happy. Mereka pamit sama kita. Saya bilang, go ahead, pergi ke sana, pelayanan di sana, berkati gereja itu. Tapi ketika diajak, ayo pelayanan di sini setiap minggu, mereka bilang nggak mau. Padahal di gereja kita mereka nggak dikasih duit. Why? Saya tanya, kenapa kok kamu nggak mau? Karena ini rumahku, itu bukan rumahku. Wow, nangkap ya? Very strong. Inilah yang kita bicarain soal discipleship church. Gereja yang memuridkan. Kita bukan cuma build highlight, lampu yang hingar-bingar, stage yang keren, PK yang lebih gede daripada PK. No, we don't build that. Kayak gitu. So karena kita bangun strong discipleship church, it's different. Makanya seperti apalagi kalau man to man itu life changingnya lebih kuat, ngajaknya bisa lebih kuat. Kira-kira seperti itu sih. Jadi kita lakukan apa yang Tuhan lakukan seperti itu ya. Karena sebetulnya gini, bukan berarti mengecilkan apa yang mass discipleship dan mass evangelism. Karena
Yesus khotbah di depan 5.000 orang, laki-laki belum termasuk perempuan dan lain-lain. Dia khotbah di depan 4.000 orang, tapi dia juga khotbah di depan 3 orang. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dia khotbah di depan 12 orang. He built relationship with them. With the 5,000 and the 4,000, dia build friends. Tapi ketika with the 12 and the 3, he built friendship. Ini yang berbeda. Ya, kita harus lakuin yang gede, tapi juga harus lakuin yang kecil. Kita nggak bisa lakuin yang kecil doang, lupain yang gede. No. Like it has to be balance. Kira-kira seperti itu sih. Kalau bone yang tadi itu saya pengen berjelas lagi. Kalau bone-nya strukturnya apa aja ya tadi? Dalam banyak hal ya. Contoh misalnya pengeluaran, komunikasi dalam antar departemen, flow-nya ya. Ya. Lalu kemudian ordernya jelas. Siapa di bawahnya siapa di bawahnya siapa. Itu perlu clear. Dengan demikian memudahkan jemaat kita untuk bisa, it's easy to flow dalam organisasi. Tanya ke siapa, ini tentang tanya siapa. Yes. Kira-kira seperti itu sih. Karena gereja itu bukan cuma organisasi. Gereja adalah organisasi dan organisme. Tubuh manusia gitu kan. Kita bukan cuma structure, tapi ada kehidupan di dalamnya. Organisme bicara soal kehidupan. Sel darah kita itu semua bicara soal kehidupan. Tapi harus ada structure yang menyupport apa bones. Kira-kira seperti itu. How long kau bangun gitu? Saya selalu dapat pertanyaan itu. Berapa lama bangun itu? Apalagi Alpha Omega Church dulu kan datang dari gereja yang was very traditional. Saya punya opa yang was very traditional dan orang berpikir, oh ya cucunya pendeta besar jadi enak. No. Malah lebih susah karena direct komplainnya lebih cepat. Iya. Langsung ada telepon nih. Marahinnya nggak pakai sungkan. Nggak ada putus hubungan PHK, nggak ada mantan full timer atau mantan pegawai, nggak ada mantan full timer, mantan pegawai ada. Tapi mantan cucu nggak ada. So I mean, kalau orang tanya berapa lama sampai Roba ini membangun ini, I think sampai sekarang kita masih dalam proses and we are still not finished yet. Still developing. Ya. Kalau kita berhenti membangun, kita berhenti terus belajar, kita berhenti terus menanamkan nilai dan mempertajam nilai, maka kita udah stuck dan kita bahaya dalam kondisi yang sangat bahaya. Kira-kira itu comfort zone ya. Ya. Wow, luar biasa sekali. Jadi ini message yang penting, mungkin banyak orang yang mendengar ya. Aduh, gimana ya anak muda, gimana ya gereja. Yang terpenting kita bangun sesuatu yang sesuai apa yang kita mau, apa yang Tuhan mau. Yaitu jangan bangun hanya fans, tapi friends. Memang banyak gereja anak muda yang wow luar biasa, seperti tadi appearance-nya luar biasa, tapi seringkali isinya nggak ada. Oh, saya setuju dengan itu ya. Sangat setuju. Ataupun juga sebaliknya. Banyak yang gereja yang dia pikir isinya ada tapi appearance-nya jelek, itu pun juga gak bagus. To be honest, pemuridannya kuat, cell group-nya kuat, tapi appearance-nya gak bagus. I can guarantee bahwa gereja seperti itu newcomers-nya kurang. Kenapa? Kenapa? Karena seperti tubuh kita kan, lu sehat, tekanan darah baik, gula darah baik, semuanya baik, tapi kalau appearance gak ditata, gak ada yang mau dating sama kita. Gak ada yang mau dekat sama kita. Why? Karena appearance lu gak menarik. And it is biblical. Firman Tuhan kan menjelaskan, Tuhan melihat hati, manusia melihat apa yang kelihatan. Di depan mata. Nah, ayat ini seringkali diterjemahkan sebagai sesuatu yang lebih baik daripada satunya. Tuhan lihat hati, manusia lihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Seolah-olah ini loh, Tuhan melihat hati. Manusia lihat rupa itu lebih kecil, Tuhan lihat hati itu lebih gede. Anda bisa lihat dalam kondisi seperti itu, tapi Anda juga bisa melihat bahwa gini, ini seperti Armani sama Versace. Kalau Anda dalam dunia fashion, Armani adalah hitam, putih, abu-abu. That's the style of Armani. Tapi Versace, stylenya adalah kuning, hijau, orange. Ini bukan siapa lebih baik daripada siapa. No, ini adalah pengertian yang kita perlu pahami. Tuhan lihat hati lu.
Tapi manusia nggak lihat hati lu, manusia lihat appearance lu. Yes. Nah kita sebagai manusia harus tahu, yes we are dealing with God, but we are also dealing with others. Yes. You know, kalau lu mau bisa di-hire di tempat pekerjaan, lu perlu punya nilai, tapi lu juga perlu bisa berpenampilan baik. Yes. Same thing juga dengan gereja, kayak gitu sih. Sama. Ya. Dan bicara soal appearance itu sesuatu yang very biblical ya. Ya. Dari perjanjian lama awal, Tuhan itu perhatian terhadap appearance. Ya. Contoh. Imam itu ya. Imam, semua ditata, bajunya pakai baju apa? Tuhan tata tempat batu-batunya. Ya. Appearance, right? Bicara soal kemah suci tabernakelnya Musa, tabernakel Musa. Bicara semua berfatsal-fatsal soal apa? Appearance. Kainnya warnanya apa? Right? You know, ditempatkan di mana? It's all about appearance. Finishingnya pakai apa? Terbuat dari apa? It's all about appearance. Oke, di perjanjian lama. Itu yang, itu kan awal banget. Oke, di tengah-tengah, waktu Yesaya dapat pewahyuan soal Tuhan. Tahu nggak apa yang Yesaya lihat soal Allah? Dia lihat Allah gini. Dia lihat Allah ada dalam gini bentuk pakai jubah. Ujung jubahnya itu memenuhi ruangan itu. Yes. Kalau ngomong fashion designer, I think God was the best fashion designer. Dia pakai baju jubah yang ujungnya itu memenuhi ruangan ini. Ini kan jarang dibahas sama pendeta. Ya. Kita nggak usah glamorous lah, sederhana sajalah. Benar-benar saya ajaran siapa tuh? Tuhan pakai jubahnya tuh memenuhi untai. Jubahnya tuh memenuhi ruangan itu. I think it's very glamorous. Yes. You know? Yes. Nah, oke. Bicara soal zaman Yesus, zaman Yesus, apakah fashion dan appearance itu diperhatikan oleh Yesus? Sangat. Saya mau tanya, sebelum Yesus lahir, ada orang yang namanya Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes Pembaptis punya papa namanya Sakaria. Ya. Dia adalah imam di kemah tabernakel. Sakaria pakai baju imam. Ya. Tapi Yohanes Pembaptis nggak pakai baju imam. Ya. Kamu sekolah Alkitab apa lagi kan? Yes. S2 kan? Yes. Seharusnya ngerti kan? Yes. Bajunya Yohanes Pembaptis sama bajunya papanya Yohanes Pembaptis itu pasti bertolak belakang. Ya. Sangat bertolak belakang. Tapi season itu Tuhan mau pakai baju yang seperti Yohanes Pembaptis pakai. Dia harus pakai baju yang kayak gitu. Iya. Dia nggak bisa pakai bajunya imam seperti itu. No, karena apa? Buat saya, ini boleh dicatat buat semua, ini bukan hanya karena gereja, tapi dalam kehidupan. Fashion speaks messages. Fashion, penampilan, itu bicara pesan. Waktu di zaman tabernakel, Tuhan mau punya pesannya. Ya. Di zaman pewahyuan itu Tuhan punya pesannya buat Yesaya. Yes. Di zaman Yesus, Tuhan punya pesannya. Kalau di zaman itu harus suci, Tuhan Maha Kudus. Di zaman Yesus kasih pesan adalah pesannya Yesus. Yesus gak pakai baju seperti ahli Taurat. Ya. Yesus gak pakai baju seperti Farisi. Ya. Tapi bukan berarti Yesus gak peduli sama fashion. No. Kalau Yesus gak peduli sama fashion, maka dia akan pakai atasannya ahli Taurat, bawahannya Farisi. Benar nggak? Mix and match. Atau whatever. Tapi Yesus pakai baju seperti apa? Baju yang dipakai orang daily, sehari-hari. Why? Karena ada message-nya. Message-nya adalah apa? Jesus, friends of sinners. Yes. Dia nggak membangun message Tuhan yang Maha Kudus, tapi dia membangun message sahabat orang berdosa. Yes. So, nah demikian juga dengan kita. Buat saya berharap ini juga nolong bahwa apapun appearance gereja Anda itu speak message. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini, Anda nggak harus kontemporer, Anda nggak harus modern, nggak harus. Siapa yang mau Anda jangkau, sesuaikan dengan appearance Anda. Yes. Kalau Anda mau jangkau orang A, maka appearance A yang perlu Anda pakai. Kalau Anda mau jangkau orang B, maka appearance B yang Anda perlu pakai. Istilahnya bait and fish. Yes. Ikan dan umpan. Ya. Lu mau pancing ikan koi, ya harus pakai umpan yang disukai sama ikan koi. Lu mau pancing ikan hiu, harus pakai umpan yang disukai sama ikan hiu. Kalau lu pakai umpannya ikan hiu, berharap tangkap koi, lu nggak akan ketemu. Nangkap ya? I think ini hal yang perlu kita digest, yang perlu kita mengerti. Ya. Kira-kira seperti itu. Saya harap hal ini bisa menolong. Jadi itu penting banget ya, message yang benar disertai dengan package yang benar. Yes, message yang benar perlu banget disertai dengan packaging yang baik. Yang baik. Yes, sesuai dengan target market Anda. Ya. Gitu. Nah ini pertanyaannya buat semua church leaders ya, kalau pembahasannya seperti ini.
orang yang seperti apa yang mau Anda Jangkau ya. Orang yang usia berapa? Jelas, harus jelas. Saya punya seorang teman, dia sukses sekali di dunia F&B di Jakarta. Restoran yang dia pegang, dia dulu sempat kerja di Amerika untuk F&B di Amerika. Dia dari Amerika pindah ke Jakarta. Di Jakarta dia kerja di sebuah restoran yang kemudian cafe bar ini, resto ini jadi one of the best, the famous one di Indonesia. Nah, saya visit ke sana, kita duduk bareng dan kemudian dia ngobrol. Saya punya target market. Target market saya adalah seperti ini. Dan untuk nyampe target market seperti ini, setiap hari itu dia nolak ratusan orang loh bro. Wow. Restoran atau tempat untuk kafe nolak orang? Ratusan. Setiap hari. Wah. Why? Karena dia mau fokus dengan target yang dia kejar. Seringkali semua orang harus kita jangkau. No. Kita nggak punya target dengan kata apa? Semua orang. You don't have target. Itu masalahnya. Karena dia punya target, dia fokus ke target ini. Karena targetnya dia adalah A+. That means A-, B+, B-, C+. Rejected. Dan karena dia fokus, akhirnya restoran ini sempat jadi restoran the best di Jakarta. Rame banget, line up. Datang ke sana tuh line up. Dan lu belum tentu boleh masuk. I mean, ini yang I think gereja juga perlu digest ya. Sebenarnya target market kita tuh yang mana? You know, di ibadah umum, di ibadah youth, di ibadah remaja. Gak bisa ya semuanya. No. Kita nggak punya target, cuman kita merohanikan dengan ngomong semuanya. You know, itu. I think kita perlu punya target. Kayak gitu sih. Iya. Lalu nyanyi itu ya. Kakek, nenek, I think it's all I know ya. Itu semua kita harus mikirkan juga target kita siapa, kita appearance-nya cocok. Yes. Inner health-nya juga bahasa kan penting ya gue ya. Jadi kan inner health itu kan kita nyampaikan message-nya gimana, ya kan macam-macam dan structure. Nah berarti kalau memang appearance itu penting, sosial media menurut PSA penting apa enggak? Ya gini sih, setiap orang balik lagi targetnya masing-masing. Kalau buat saya pribadi penting, buat saya pribadi penting. Ya, tapi ya setiap orang beda-beda ya. Kalau Anda target marketnya adalah usia 50 atau 60 tahun ke atas, sosial media nggak penting. Karena orang umur 60 tahun ke atas nggak bisa buka YouTube, nggak bisa buka Instagram. Most of them. Some of them they can. You know, kalau sekali lagi, kalau target market Anda adalah 60 and above, maka social media is not a big thing. Gitu. Tapi kalau target market Anda 60 and under, maka social media adalah sesuatu yang penting. So it's really depend. Apalagi anak muda ya. Ya, of course. Anak muda hidupnya di gadget. Mereka perlu, selain mereka perlu udara, mereka perlu wifi. Mereka perlu internet. Kalau nggak ada internet rasanya gimana? Mereka nggak bisa napas. Sebegitu esensinya ya. Sosial media. Nah, berarti kalau ada hamba-hamba Tuhan sampaikan di media apapun itu ya, itu sesuatu hal yang bagus menurut Esa. I think susah, tough to say. Balik lagi, selama yang disampaikan isinya baik, packagingnya baik, maka hal itu adalah hal yang baik. You know? Kalau isinya baik, packagingnya nggak baik, maka sayang. One of the reason kenapa kita bikin Son of Praise, dan Son of Praise productionnya menurut saya it's a little bit costly. Meskipun costly-nya tetap kita costly yang very economic and wise. Karena gini, kita nggak pernah kepingin memproduksi sesuatu yang cheap. Kita nggak kepingin dilihat orang musik gereja itu murahan. Oleh karena itu kita mencoba bukan berarti selalu berhasil. You know, we can fail sometimes juga. Tapi kita mungkin mencoba untuk membangun sesuatu yang baik. Kalau saya nggak tahu di dunia gereja di sini familiar nggak dengan kata-kata ini. Kalau DWP bisa bikin yang terbaik, kenapa nggak musik gereja bisa bikin yang terbaik? Dan saya quite honored ketika ada orang yang bilang, gua nggak harus nge-high di DWP atau di acara yang internasional.
hanya dengan drugs and alcohol, tapi datang ke konsernya SOP, gue bisa having fun tanpa drugs dan tanpa alkohol. Dan itu bicara tentang the presence of God. Dan tahukah bahwa seharusnya having fun, gila-gilaan, ajib-ajib dan lain sebagainya, itu didesain untuk nama Tuhan. Kata-kata halal, itu artinya gila-gilaan buat Tuhan, benar gak? Betul. Banyak dosen yang pintar ngajar itu tapi nggak bisa ngelakuinnya. Benar gak sih? Betul, setuju. Jago ngajarnya, tapi berapa orang yang lu ajak ajib-ajib dalam hadirat Tuhan? Berapa orang yang lu ajak jingkrak-jingkrak, lompat-lompat, partying habis-habisan in the presence of God? We can teach it, but we don't demonstrate it. And that's a big problem. Dan saya bangga banget, such an honor buat kita. Ada orang yang like, hey, aku nggak harus clubbing like crazy. I just go to my church look like a club. And for me it's such a great honor. Itu such a big win buat kita. Itu kemenangan buat kita sih. Oleh karena itu kalau Anda datang ke gereja kita, Anda mungkin akan ngerasa gerejanya lagunya dari awal jedung-jedung ajib-ajib terus dari awal. Because we want people to enjoy. We want people to enjoy. Hadirat Tuhan lu gak harus nangis. Nangis tuh bingung antara tersentuh atau nangis stres, kita gak tahu. Bener gak? Ada cerita gitu bro. Ada orang bikin baptisan air kan. Dia pegang mikrofonnya, lalu kemudian mikrofonnya dilemparkan ke air. Tahu-tahu kejat-kejat semua. Karena gerejanya karismatik, itu bingung antara kesetrum atau dilawan Tuhan. Karena gitu ya. So I mean like when people cry, it doesn't always mean that they are being touched by God. Kadang mereka stres, kadang mereka juga lagi error aja bro. Gitu. Tapi kita juga kepingin orang bisa enjoy the presence of God, having fun. Karena itu targetnya. Karena targetnya itu supaya banyak orang juga daripada pergi ke klub datang menikmati hadirat Tuhan. Dan bukan berarti kita anti dengan orang yang ngalamin hadirat Tuhan sampai nangis terjamah hatinya. Dan saya ketika di konser SOP, saya dengan tidak sengaja sempat mengundang seorang pendeta yang juga lumayan like famous di kota Surabaya, dan dia usianya 70 lebih. Dan pertama kali dia bilang, Ezra, Oma lihat itu, Oma, first 5 minutes Oma is like, this is apa ini? This is crazy. Your fashion, your hairdo, your lightings and everything, your music is crazy. Tapi waktu kalian nyembah Tuhan, Uma bisa ngerasain. Ini quote and quote, ini bener-bener word by word dia ngomong. Uma bisa ngerasain. This is the same Holy Spirit that we serve. Ini Roh Kudus yang sama yang kita sembah. Roh Kudus yang sama yang melarat. Saya cerita gini. Bulu kuduk merinding. Saya juga ngerasain ini. Sorry, bukan berarti ada pocong lewat. Karena pocong lewat juga bulu kuduk merinding. Gitu. But you know what I mean? We serve the same God, we serve the same Holy Spirit. Tapi the packaging has to be unique as your vision, sebagaimana ada dipanggil. Kalau menemukan visi itu gimana? Visi datang dari beberapa hal ya. Beberapa macam. Ada orang yang you pray and God give you vision dalam pikiran, dalam mimpi, atau mungkin dalam mimpi. Ada orang yang dapat visi ketika dia pergi, lagi jalan, lihat sesuatu jadi rema buat dia. Ada orang yang lagi duduk, baca Alkitab, dia nemuin sesuatu jadi rema, jadi visi. Ada orang yang dengar khotbah orang lain, ada satu message yang jadi visi buat dia. So I mean it's come in different ways. Ada orang yang lagi sambil menjalankan apa yang harus dijalankan, tahu-tahu di tengah-tengah Anda mengerjakannya ada visi yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan, Tuhan selipkan lagi dan lagi. Ya, seperti saya juga punya beberapa kali Tuhan kasih visi dengan cara yang berbeda. Church for Sinners datang dari ketika kita terus meeting dan kemudian kata-kata itu ke build up, datang dari ketidakpuasan dengan situasi yang ada sebelumnya. Tapi pelayanan television itu punya visi yang berbeda. Kita habis capek-capeknya kerja Son of Praise, saya terbang ke Palangkaraya di atas pesawat, Tuhan kasih kata-kata di pikiran. Yang nggak tahu itu pikiran saya atau kata-kata Tuhan, buat yang nggak terlalu percaya kata Tuhan, you don't have to. Tapi saya dengar kata-kata yang terus terngiang di pikiran saya adalah disciple the nation.
Disciple the nation. Saya nggak ngerti artinya. Disciple itu mungkin pikiran saya atau Tuhan like I don't know. You know, disciple the nation. Saya nggak ngerti sampai saya mendarat saya pikir, God, we just did. Kita baru aja memuridkan bangsa lewat lagu. Waktu saya masuk ke rumah tempat kita tinggal di situ, tahu-tahu saya lihat televisi, just like this screen, you know, dan di situ saya dapat kata-kata lagi, nggak tahu Tuhan, nggak tahu suara saya, you judge by the end of the story. I want you to disciple the nation through television. Kita nggak punya equipment, nggak punya apa-apa. Kata-kata itu kuat buat saya. Saya share dengan tim gembala yang lain. Saya berpikir, Tuhan, apakah ini hal buat aku pribadi ataukah for the church? Saya discuss, ternyata semua merasakan, wow, that's a word of vision. Coba gali. Dan kita ditolak TV selama 1 tahun penuh. Dari ditolak. Saya bilang, thank you buat nolak saya. Setiap kali nolak saya, tolong kasih catatan saya. Kenapa kamu tolak saya? Karena saya kepingin belajar. Karena aku nggak pernah belajar, aku nggak pernah sekolah. You know, and your notes, your rejections, it will be my education. Dan sejak itu kita mulai dari 1 televisi, di 2 televisi berikutnya, dan sampai hari ini. Kira-kira seperti itu. So I mean, vision come in a different ways. Macam-macam. Ada ketika Anda doa, Tuhan kasih. Anda lihat Tuhan tanamin sesuatu. Anda baca firman Tuhan, Tuhan tanamin sesuatu. Nah, jadi menarik sekali. Jadi disciple ya, banyak anak muda meminta nggak mau yang kayak tadi kan disciple nation kan lewat TV ya, atau biasa kita kalau di gereja itu khotbah gitu ya. Tapi banyak anak muda itu inginnya jangan cuma khotbah tapi mentori aku. One by one. One to one. Kalau Koesa, menurut Koesa gimana? I mean itu sesuatu yang sangat penting. Sampai hari ini pun saya punya cell group yang saya lead sendiri. Di cell group itu juga banyak sinners di sana. Mentoring mereka juga gak gampang. Tapi saya juga punya grup one to one yang saya juga kerjain. Saya ngobrol sama mereka. Tapi menurut saya discipleship itu istilahnya gini. Discipleship comes from relationship. Kalau lu gak punya hubungan, kamu gak bisa memuridkan. Kayak gitu. So kita perlu punya relationship and then so that we get disciples. Kayak gitu. Oleh karena itu discipleship yang terbaik adalah bangun hubungan sama orang dulu. Tapi bukan cuma hubungan doang tanpa memuridkan. Ntar cuma jadi senang-senang doang tanpa arah, direction. Bahaya. Seperti itu. So I think perlu dan juga lakuin dengan fun. Pemuridkan bisa dilakukan dimanapun. Discipleship. Buat kita discipleship bisa kita lakukan dimanapun. Saya pernah discipleship orang ngajarin soal keselamatan dan baptisan di salah satu bar yang sangat terkenal sekali di Surabaya. Kita masuk di ruangan VIP, discipleship terjadi di sana. It can be everywhere. Dari di kantor gereja, di restoran, di kantin, di dimanapun. Yang terpenting message-nya itu sampai. Kalau message-nya nggak sampai itu kan ya sulit ya. Karena itu tempat apa itu harus disesuaikan. Yes. Sesuai dengan orangnya juga ya. Jadi ini mungkin anak muda suka seperti itu ya, Pak Esa? Yes, karena gini ya, seringkali ketika kita bicara soal pemuritan, form kita udah langsung kebentuk bahwa puluhan kursi ngadep ke depan. Udah kayak boring dulu. Nah, sinners nggak selalu bisa digituin. Some sinners can, but some just won't work out for them. Jadi ya bentuknya bisa macam-macam. Tapi kita harus disciple. Rapid question. Kita masuk ke rapid question yang pertama. Masih banyak gereja yang hanya fokus untuk jemaat umum saja. Itu betul tidak? Hanya banyak gereja yang cuma fokus sama umum, like Israel. Umum dalam arti umum apa nih? Umum ibadah umum aja, jadi bukan ke anak muda. Oke. Ya sekali lagi kembali ke panggilan kita masing-masing. Karena sebagian memang dipanggil untuk melayani lansia, sebagian namanya memang dipanggil untuk melayani orang dewasa saja, sebagian dipanggil untuk melayani orang muda saja. Tapi kalau Anda mau good mix of balance dari sebuah gereja, Anda perlu tahu bahwa orang dewasa itu membawa kestabilan. Mereka cenderung stabil, tapi mereka nggak bisa dinamis.
Orang muda itu very dynamic, tapi seringkali kestabilannya kurang. So try to have combine of both, itu akan nolong banget. Kayak gitu. Karena kreativitas, dynamic itu pasti orang muda. Nggak mungkin orang tua bisa desain hal-hal yang baik dengan kreatif. Datang dari oma-oma umur 60 atau umur 70 tahun, buka komputer. Susah, Tapi stabilitas datang dari mereka. Dan kombinasi dari 2 generasi atau 3 itu adalah hal yang sangat baik sekali. Kalau boleh saya kasih sedikit ilustrasi, seperti kelinci dan kura-kura. Seringkali kita punya cerita bahwa kelinci dan kura-kura itu satu pinter, satu bodoh. Mereka lomba ke sana, yang kelincinya jalan 3 langkah lalu tidur. Kura-kuranya jalan terus, kura-kuranya sampai. Why don't we change the story? Daripada siapa pinter dan siapa bodoh, kenapa nggak kita rubah ceritanya? Kelinci dan kura-kura, mereka ada di daratan, dataran ya. Lalu ada makanan di seberang, tapi ada air. Mereka berdua sama-sama lapar, mereka mau makan. Mereka kerjasama. Kelinci bilang, nanti di daratan, lu kan pelan, kamu naik aku. Aku jalan lebih cepat, sampai air, gantian, aku naik kamu. Kita berenang sama-sama, karena kelinci gak bisa berenang. Sampai di sana nanti kamu naik aku lagi. Begitu kita tiba di sana, kita makan bareng-bareng. It's just the same thing. Banyak orang berpikir, orang tua atau orang muda, hey, why don't we work together? Karena orang tua bawa stabilitas, orang muda bawa dinamika. Ngapain kita? Kita menangkan jiwa bersama-sama. Kita muliakan Tuhan bersama-sama. Kita pindahin orang dari neraka kepada sorga sama-sama. Dan ketika kita gerak ini bareng-bareng, saya rasa itu akan makin membuat kekompakan, kesatuan di dalam tubuh Kristus. Lebih daripada siapa lebih hebat daripada siapa. We have to change the story, we have to change the paradigm. Apakah itu mungkin terjadi? Dan kalau mungkin terjadi itu harus menemukan titik tengah. Sometimes kan mereka kalau anak muda ibadahnya pengennya seperti ini. Kalau orang usia senior pengennya seperti ini. Gimana menurut? It's okay. Selama supporting satu sama lain bersama-sama. Of course, ketika segmen anak muda perlu segmented. Ketika dewasa pun, dewasanya usia sampai berapa perlu segmented. Seringkali kan fightingnya selalu di mana-mana yang saya dengarkan gereja adalah gini, musiknya keras atau pelan. Betul kan? Kenapa nggak mikirnya daripada keras atau pelan? Musik yang enak. Banyak soundman di gereja belum bisa mixing dengan baik. Cuman fightingnya di gereja malah kekencangan atau kepelanan. Itu terus. Kenapa nggak kita nemuin sesuatu yang lain yang sama-sama tua dan muda suka apa? Mereka suka mix yang baik. Kira-kira seperti itu. So lighting, terlalu hingar-bingar, terlalu gelap, terlalu terang. Kenapa nggak pikir nata pencahayaan yang baik dan keren, sehingga orang tua dan anak muda sama-sama enjoy. Itu sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan bersama-sama juga kan. So we have to find itu yang kita sebut dengan visi, value. Ketika visinya sama, value-nya sama, mission-nya sama, mereka punya target sama, arah yang sama. Kita tahu kemana, seperti kelinci dan kura-kura tadi. Ini bukan balapan siapa lebih keren dari siapa, no. Kita mau makan bareng di sana. Dan kita gunakan strategi bersama-sama. And they play their strength, memainkan kekuatan mereka. Pernah nggak Koesa ditinggalkan orang karena punya visi yang berbeda? Bukan cuma pernah banget. Sangat pernah sekali. Pernah banget. Itu harga yang harus dibayar. Seperti yang saya tadi ceritain. Seorang GM restoran setiap hari harus nolak 500 sampai 600 orang. Hanya untuk menjual makanan. And when you build a church, when you have vision, buat saya gini, kalau lu nggak punya visi yang sampai orang mau ninggalin lu, berarti visi lu nggak tajam. Buat saya gitu aja. Kalau lu nggak punya visi sampai ada orang yang mau fight sama lu dan juga ada yang mau ninggalin lu, berarti visi lu nggak tajam. Seringkali visi kita terlalu general. Dan sebetulnya kita nggak punya visi sehingga terlalu general. Oleh karena itu orang juga nggak buying tapi juga nggak living. Jadi bingung itu kata. Basically. Oleh karena itu yang juga perlu kita pikirin sama-sama. Bukan berarti kita
arogan, ditinggal orang atau no. Kita harus tahu ketika orang ninggal kita tujuannya apa, sebabnya apa. Kalau mereka nggak fit with the vision ya, we have to understand. Karena ini nggak ada orang yang tidak pernah tidak ditinggalkan. Yesus pun pernah ditinggalkan oleh Yudas. Yesus pun dibenci sama ahli Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi Yesus tahu the purpose and the vision. So kalau kamu nggak pernah ditolak orang, malah saya tanya-tanya gede. Gitu ya. Ya, karena Yesus pun ditolak orang. Jadi problemnya gereja itu bukan anak muda apa senior, tapi nggak jelasnya sebuah visi. Ya. Itu yang sering kali kolesterol lihat di banyak gereja. Jadi nggak jelasnya sebuah visi itu sehingga juga nggak jelas ini mau kemana, bentuknya seperti apa. Apa itu pengaruh karena dulu merintisnya sulit ya, jadi semua nggak apa-apa semua gitu, atau gimana Pak Esra? Karena kalau awal-awal kan orang nggak merintis kan biasanya semua aja lah nggak apa-apa lah, gitu ya. Itu bisa datangnya macam-macam ya. Of course penyebabnya bisa macam-macam, dari orang itu sendiri lack of leadership. Kedua juga mungkin karena orang bisa juga capek. Karena gini, satu hal yang perlu diketahui adalah vision always leaks. Visi itu selalu bocor. Kita perlu isi bensin lagi supaya visi kita full lagi. Kayak gitu. Ya ada orang yang juga karena dia doing too much sampai akhirnya visinya bocornya terlalu banyak. Sampai visinya kurang tajam, misinya kurang tajam, value-nya kurang tajam. Buat kita bukan cuma punya visi satu kali kemudian we fight for this for like decades, tapi kita revisit lagi. Saya terlibat di AOC ini sejak pulang sekolah. Sekarang ada dari tahun 2005 ya, 16 tahun. Kita pun udah teriak-teriak, kita perlu revisit visi, misi, dan value kita lagi. Jadi revisit itu apa? Ya kita cek lagi. Apakah visi ini masih relevan? Apakah misi ini masih relevan? Value-nya apakah masih relevan? Adakah yang harus diganti? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini visi ini jadi benar-benar harus diikuti zaman istilahnya, ikuti progres kita gitu. Bukan hanya mengikuti zaman, tapi gini. Saya 15 tahun lalu, gereja saya 15 tahun lalu, dan gereja saya hari ini, itu kondisinya berbeda. Nah di 15 tahun lalu, dengan visi ini, dengan misi ini, dengan value ini, itu nolong kita sampai hari ini. Nah hari ini, kita perlu lihat, visi ini apakah masih works? Kalau masih works, that's it, we don't have to change it. Misinya masih works nggak? Kalau masih works, we don't have to change it. Value-nya, apa yang perlu di-adjust? Karena istilahnya anak baru lahir sama anak udah usia kuliah kan beda ya. Nah, kalau seumpama ada orang Kristen nih nggak cocok sama visi gerejanya, tiba-tiba murtad sampai ninggalin, karena mereka menganggap bahwa ini semua gereja sama lah gitu kan. Kalau ada kecewa kan gitu, semua gereja sama. Gimana? Ya kalau buat saya gini sih ya, kalau Anda nggak cocok dengan sebuah gereja, jangan tinggalkan Tuhannya. Kamu nggak cocok sama gerejanya doang aja. Gereja lain yang mungkin cocok sama kamu masih ada. Nangkep ya? Kalau kan pertanyaan dia nggak cocok sama visi gereja tapi meninggalkan Tuhan. Jangan ninggalin Tuhan. Kalau lu nggak cocok sama gerejanya, cari gereja lain yang lu bakal cocok. Tapi jangan sampai gereja ini nggak cocok, itu nggak cocok, itu nggak cocok. Something wrong. Something wrong. Jadi kalau ada orang pindah gereja karena merasa visinya nggak cocok, alasannya menurut Ko Isra gimana? Ya nggak usah menghina. Nggak usah menghina. No judging. I mean setiap orang punya istilahnya gini. Kalau kamu mau pergi liburan ke Bali, should I judge you? Apa ke pantai panas-panas, lihat orang telanjang ya? Lebih baik itu naik gunung, pakai baju tebal, dekat sama Tuhan. Oh really? Yesus juga khotbah di pantai, bro. Iya. Gini ya, istilahnya ada sebuah kata-kata yang saya rasa keren banget. Don't judge people because they sin differently than you. Jangan menghakimi orang karena mereka berdosa yang beda dengan dosa kita. Demikian juga dengan jangan menghakimi orang yang punya visi yang beda dengan feeling kita.
Ya, jadi sebenarnya kalau seorang yang nggak cocok sama seorang hamba Tuhan, is no problem ya. Ya nggak apa-apa. Ya kan visinya beda ya. kan gitu. Tapi jangan sampai nggak cocok, semua pendeta nggak cocok. Ya. Semua gereja nggak cocok, seperti itu loh ya. Ya. Jadi untuk bertumbuh itu diperlukan leader yang sesuai. Setuju apa tidak? I don't know, tough to say. Karena sesuai itu kata-kata yang sangat bahaya. Banyak leader yang bisa nggak sesuai sama kita. Tapi membentuk kita. Yang penting nyambung aja. Nyambung ya. Jadi bukan sesuai, tapi ada seorang yang kita mengerti visinya dan kita bisa nyambung ikuti. Iya. Saya ketemu dengan beberapa pemimpin yang saya pernah terlibat di gerejanya. Saya nggak cocok sama kepribadiannya dia. Tapi I can understand the vision. Oke. Dan saya bisa fit in di sana, saya support di sana, saya bisa di sana. Karena gerejanya gede, saya mungkin nggak kenal dia secara personal, tapi saya kenal leader-leader yang lain. Saya mungkin kalau ngobrol sama dia juga nggak klik, tapi saya klik sama yang lain. So Jadi itu penting juga kita ngerti visi ya. Oke, lanjut. Rapid question. Masalah anak muda zaman now itu berat apa tidak dibandingkan zaman lalu? Ada yang ngomong, wah anak muda sekarang masalahnya lebih berat dari zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ya cuma gitu-gitu aja. Sekarang ada sosial media dan segalanya. Menurut kau Esra gimana? Menurut saya sih masalahnya bukan lebih berat atau lebih ringan, cuman berbeda aja sih. Lebih berbeda, tapi ya sama-sama punya masalah. Ya, karena kalau zaman dulu anak muda itu dikit-dikit berantem, fisikal. Ya. Tapi zaman sekarang mungkin nggak berantem, tapi gadget. And I think the sin is going to be different. The problem is going to be different. Like cyber, bullying ya. Ya, whatever that is lah. Saya juga nggak berkata main cyber jadi dosa ya, nanti masalah ya. Masalah. Pertanyaan yang ketiga, menghadirkan gereja itu menghadirkan suasana yang anak muda suka atau keteraturan. Nah, ini sekarang ini dibenturkan banyak ya. Wah, kalau kacau gini, banyak musik ini, gini, rasanya kok nggak ada hadirat Allah. Tadi kita sudah bahas itu juga. Kok Esra ngalami juga hadirat Allah. Kalau menurut gereja-gereja yang membenturkan ini, apa menurut Esra? Menurut saya gini, saya pernah ada di sebuah pembicaraan yang bilang gini, kita nih sebagai tim praise and worship harus bisa memainkan musik dan bernyanyi sehingga kita mendatangkan hadirat Tuhan. Ya. Gimana menurut kamu? Saya langsung angkat tangan, saya bilang, kita nggak perlu datangin hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Nah kalau lu nggak ngerasain, why? Anggap ya? Mungkin kamu ada masalah, atau mungkin gerejanya kurang bisa bridging people, jembatan orang, to engage with the presence of God. Kayak gitu. So, I mean, fun, asik, keseruan, dan ketertiban itu memang harus berjalan bersama-sama. Kita nggak bisa hanya force orang itu tertib. Kita paksa berarti kan. Tapi kita nggak nyuruh orang tertib dengan cara yang fun. Nanggapin. Saya ingat sekali saya pernah handle youth departmentnya organisasi. Zaman dulu kalau ada KKR, ada retreat nasional. Itu peraturannya itu banyak, dilarang merokok, dilarang bertengkar, dilarang keluar kamar, dilarang. Dan tahukah bahwa nature manusia makin dilarang, makin dilakukan. So ketika saya involved dalam kepemimpinan ini, dan itu waktu itu bikinnya di atas gunung, di kota terpencil, di asrama, nggak ada mall. Waktu saya bikin di mall acaranya, dan saya bilang, saya nggak akan bikin tata tertib. Nggak ada tata tertibnya. Loh, nanti kalau mereka tambah jalan ke mall gimana? Kalau mereka nanti nggak masuk gimana? Kalau mereka... Saya bilang, makanya bikin acaranya harus bagus. Kalau sampai mereka nggak mau masuk ke acara kita, jangan salahkan mereka, tapi salahkan kita yang bikin acara jelek.
Same thing with the church. Kalau sampai mereka nggak mau datang ke acara kita, jangan paksa mereka. Lu paksa mereka, lu juga salah. Padahal lu yang persiapannya jelek, tapi lu paksa orang. Bener ya? So same thing. Kita juga harus lakuin itu. So, I think kita perlu membuat suasana itu asik. Sehingga keteraturan itu jadi suatu kesukaan buat mereka. Keteraturan menjadi sebuah kesukaan. Iya. Yes. Asik, they enjoy what you guys do. Karena apa? Asik. Lu gak paksa mereka. Nah, hasilnya gimana dong Esra dari cerita tadi? Tahu nggak? Orang kalau dulu, ayo masuk. Awas terlambat, kena hukum. Gak ikut acara, dihukum. Kalau saya nggak ada peraturan, mereka malah antri untuk masuk ke gate dibuka. No rules. Why? Kita create something fun, something engaging, something that they enjoy. Gitu. Ya itu yang perlu kita juga pikirkan ya sama-sama ya di gereja. Supaya kalau orang nggak baik, you have to ask yourself why they don't buy it, why they don't like it. Saya dulu juga pernah ada dalam gereja yang seperti itu. Youth-nya bikin acara permainan, anak youth-nya nggak mau ikut, dikunci. You know, it's like it's your fault. Salah lu sebagai pemimpin gak bisa create sesuatu yang menyenangkan. Lu marahin mereka. Aduh, nangkep ya? So kita harus balik cara kita berpikir. Jangan paksa, tapi kita harus create sesuatu yang menyenangkan. Ketika kita harus paksa, then there is something wrong. Kayak gitu. Jadi itu tantangan gereja sekarang itu yaitu untuk membuat ibadah ini asik dan teratur. Keteraturan menjadi kesenangan, hadir Allah menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Wow, luar biasa sekali. Wow, puji Tuhan, kita dapat banyak hal yang luar biasa sekali hari ini. Untuk kita semua boleh terus bertambah, bertumbuh-tumbuh melayani dengan luar biasa. Oke, Ko Esra, yang terakhir saya ingin Ko Esra untuk memberikan pesan kepada gereja, kepada mungkin orang tua. Nah, ini kan kita bahas tentang anak muda. Banyak anak muda keras sama orang tuanya kadang ya. Lalu untuk young people ya, anak muda. Mungkin Ko Esra bisa kasih pesan satu persatu untuk mereka sehingga sama-sama boleh bersinergi untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Silakan. Thank you. Buat tante, oma, opa, mari kita sama-sama juga merangkul anak-anak, cucu-cucu kita. Kita nggak maksain mereka, tapi kita perlu membangun suasana bahwa Tuhan itu menyenangkan. Tuhan itu nggak menghakimi, tapi Dia justru mengasihi. You know, let's build that kind of atmosphere. Ayo kita bangun suasana itu sama-sama. Dan kalau oma, opa, tante, kita bisa ngalamin Tuhan. Itu karena ada orang yang berani mengorbankan perasaannya, mengorbankan zona nyamannya buat kita. Ayo kita juga gerak sama-sama. Selama tante, oma, opa masih bernafas, Tuhan mau pakai hidup tante, oma, opa untuk orang-orang yang lain. Bisa anak cucu, bisa keponakan, bisa siapapun. Dan mereka juga perlu mengerti, menikmati Tuhan itu mengasihi, bukan menghakimi, mengasihi orang berdosa. Nah, buat teman-teman yang masih muda, hey, please understand, kadang mereka udah terbiasa dengan pola itu, tapi kita juga perlu bisa jadi jembatan, jadi berkat buat mereka. Kita perlu mengasihi mereka, kita perlu bisa menunjukkan bahwa kita muda, tapi kita nggak dianggap rendah, karena firman Tuhan juga ngingetin jangan kamu dianggap rendah karena kamu muda. Tapi kita perlu juga bisa memikirkan bergerak bersama-sama itu penting. Orang yang lebih tua dari kita, mereka punya pengalaman, mereka punya stabilitas, mereka punya hal-hal yang kita nggak punya. So let's work together untuk bergerak supaya bisa menjadi suatu kesatuan yang baik dan mencapai hasil yang baik. Wow. Untuk church, untuk gereja leaders, church leaders. Buat church leaders, wow. Om, tante-tante, dan rekan-rekan pemimpin gereja, let's keep thinking how to win souls. Ayo terus berpikir gimana menangin jiwa. Karena untuk itulah gereja ada.
Kita bukan membangun Christian club Kristen, kumpulan Kristen. Tapi kita sedang membangun bagaimana kita jembatani orang pindah dari neraka kepada surga. Yes. Karena untuk itulah Yesus datang dan untuk itulah gereja ada. Yes, setuju. Satu hal yang saya ingat dan menarik. Ko Esa pernah cerita dulu SOP itu tentang sama Opa. Ya. Boleh ceritakan sedikit kok sampai satu kali diterima. Ya. Gimana itu? Oke, so basically opa saya dulu adalah opa yang sangat konservatif gerejanya. He was very successful dengan metodenya dia di zaman tahun 60, 50, 60 sampai 70, 80. Nah, ketika kita masuk, gaya kita berbeda banget. Waktu kita mengerjakan Son of Praise pertama, opa saya tidak support apa yang kita lakukan. Di 2 album dia nggak ada di sana, dia nggak supporting kita. I mean this is the vision yang harus kita kerjakan. Ini visi yang harus kita bayar harganya. Sekali lagi yang nolak bukan orang lain, malah leader kita sendiri, juga founding father sendiri, istilahnya. Nah, tapi di Son of Praise di tahun yang ke-5 dia datang, kan? Kita quite surprise ya. Wah, kaget nih dia datang, but we still have to do what we have to do. Dia datang. He left early karena dia udah tua, umurnya udah 90 lebih waktu itu. Nah, tapi yang saya surprise adalah gini, hari berikutnya kita tuh sering kali nongkrong sama dia. Makan siang kita adalah cucu-cucu yang sering diajak sama dia. Nah, waktu saya diajak makan, waktu itu saya kebetulan nggak bisa karena masih harus membereskan urusan konser kemarin. Nah, papa saya yang ada di sana, wah, saya pikir ini kena kuliah lagi nih dari opa nih, karena diomelin lagi seperti biasanya. Tapi yang surprising adalah justru dia nggak ngomel, justru ini yang dia katakan. Kemarin itu aku lihat acara bagus. Kalian perlu bikin itu sering-sering. Kita nggak percaya dengan kata-kata itu. Tapi ternyata di situ waktu dia lihat, dia menemukan bahwa this guys is not just fooling around. Anak-anak ini nggak cuma hanya fooling around, tapi mereka ini memikirkan metode yang sangat berbeda. Strategi yang berbeda, cara yang sangat berbeda, tapi hasilnya sama. Apa hasil yang kita selalu lihat? Orang ngalamin dari nggak kenal Tuhan, terima Yesus, dibaptis, melayani, winning the souls, dan same kind of goals and targets. Cuman esensinya berbeda. Dan ketika dia melihat itu, hatinya menyala-nyala. Bahkan saya ingat sekali saya pernah ajak akong saya. It was kind of like suicide mission ya. Misi bunuh diri. Saya ajak akong saya untuk bikin KKR 3 generasi. Akong saya, papa saya, dan generasi. Saya ingat itu. Kita melayani bersama dalam sebuah KKR. Saya dapat visi itu ketika akong saya khotbah, saya datang di ibadahnya dia during Christmas sermon ya. Saya ngobrol itu ke Pastor Elisha pada Pastor Lukas. Jadi mereka bilang, kamu kalau punya ide itu kamu ngomong. Saya pikir nggak mungkin diterima. It's just like 95% nggak mungkin diterima. Tapi ketika saya menyampaikan itu saya kaget. Dia bilang, wah itu perlu dibikin. Saya nggak tahu namanya, saya nggak tahu how it's gonna be done. Saya nggak tahu. Tapi saya punya banyak cerita menarik di balik itu ketika kita persiapan. Karena akong saya suka pakai putih-putih, sedangkan saya lebih prefer orang pakai hitam-hitam. Dan saya mimpin meeting selalu di tempatnya dia. Semua eldersnya dia saya suruh pakai hitam semua. Saya dipanggil, dan kita ada argumen dan saya jelaskan. Tapi I thank God itu semua berjalan dengan baik. Dan akong saya benar-benar he preached so well di waktu itu. Dia nggak pernah khotbah setengah jam. Dia nggak pernah khotbah 45 menit. Dia khotbah selalu panjang. Tapi di momen itu dia bilang, kita khotbah 20 menit. Nggak ada satupun leadernya dia yang percaya dia bisa khotbah 20 menit. Tapi di gladi bersih dia bisa khotbah 19 menit 52 detik. Dan di hari H dia khotbah exactly 19 menit 52 detik. He nailed it. I think kalau kita nemukan target yang sama dan kita bisa bekerja sama, kita ngobrol, visinya jelas, misinya jelas, targetnya jelas, mujizat masih ada. Amin.
Tuhan masih berperkara. Akhirnya eldersnya semua pakai hitam-hitam, Bu. Ya, tapi saya jelasin ya why-nya. Saya jelaskan secara psikologi, saya jelaskan secara alkitabiah. Kita orang muda harus punya background yang kuat. Kita nggak cuma jadi theologian, tapi kita harus jadi doer yang baik, pembawa movement yang baik. Oke, kalau masih punya waktu, waktu itu akong saya panggil saya, kenapa kok hitam-hitam? Kamu kan tahu, akong nggak suka hitam-hitam, putih-putih. Putih itu suci, ya. Putih itu suci. Tapi harus tahu, warna tabernakel itu ada beberapa. Biru, merah, putih, ungu, dan hitam. Saya jelaskan, it's biblical. Yes. Biru menggambarkan Tuhan itu adalah anak Allah. Yes. Merah darah Yesus. Yes. Ungu Yesus adalah raja. Putih Yesus tidak bercela. Ya. Hitam Yesus adalah manusia. Ya. Ada lagi warna hijau. Ya. Tahu apa? Bonek. Enggak. Completely one-shot. Tapi saya jelasin. Nah, saya bilang kenapa Akong saya mau ushersnya itu pakai warna hitam. Karena warna itu ada filosofinya. Warna terang itu cenderung menarik perhatian. Warna gelap itu cenderung lewat. Nah, kalau usher pakai warna terang, dia jalan, itu akan merusak fokus. Loh, kita kan khotbah cuma 20 menit. Ya, exactly. Makin kerusak fokusnya sekian detik, presentasinya makin hilangnya makin gede. Dan saya juga jelaskan, siapa bilang warna putih itu warnanya Tuhan? Pocong warnanya apa? Let's be logical. Pocong juga putih, tapi saya rasa pocong juga bukan bagian dari Allah Tritunggal. Dia juga bukan bagian dari malaikat, you know what I mean? So dari situ bisa dijelaskan dan kita bisa ngobrol, oke. Ngomong seperti itu ke aku? Ya. Warna pocong itu putih. Bro, sorry. Mungkin saya adalah gini ya. You don't have to. Anda nggak harus bereaksi Anda nggak harus argumen seperti saya berargumen. Tapi setiap kita punya karakter masing-masing. Kebetulan inilah karakter saya. Kayak gitu. Saya adalah orang yang But it works. Iya. But it works. Dan I don't think semua bisa approach the older generation seperti itu. Tapi itu salah satu mungkin gift yang Tuhan taruh pada saya. Dan saya bisa jelasin. Pocong juga putih loh aku. And got him thinking. Berarti benar-benar Koesa ini kenal sama Akong itu. Udah mendalami dulu apa yang kira-kira akan diucapkan seperti itu. Yes. Ya, I mean, oleh karena itu kita sebagai anak muda kita perlu bukan cuma know how to have fun. Kita perlu ngerti have fun. Tapi kita juga perlu punya fondasi yang kuat. Secara Alkitab, secara psikologi, secara macam-macam. Penting. Karena nggak bisa cuma like and dislike, nggak bisa. Has to be grounded. Jadi ada basic teorinya apa? Saya jelaskan secara psikologi, secara alkitabiah. Kalau ngomong putih warnanya alkitabiah, warna tabernakel, hitam juga warna tabernakel, right? Kulit lumba-lumba, putih menjelaskan Yesus tidak bercacat, hitam juga menjelaskan Yesus manusia. Why you want this one and you reject the other one? You know? So gitu. Oleh karena itu, ya itu sih. Dan di acara itu semua berjalan dengan baik. Ya apalagi buat akong saya, dia nggak suka background warna hitam, tapi the whole stage warnanya backgroundnya harus hitam semua karena kasih kesan megah dan lain sebagainya. Waktu dia datang pertama dia nggak percaya waktu saya kasih di atas kertas, tapi waktu dia datang dia bilang wow, the stage is just amazing, stage-nya megah sekali, keren sekali. He was so happy. Ya of course ada konflik here and there, of course lah. Tapi ya at the end semuanya berjalan dengan baik. Terakhir, kalau kuning warna apa? Kuning? Iya. Warna apa? Golkar. Merah. Merah itu pengorbanan dari Yesus. Kalau menurut Kaisa ini terakhir ya, apakah dengan gereja itu mengadakan acara itu bisa menarik banyak jiwa? Okay. Well, buat sebagian gereja works, buat sebagian gereja enggak. To be honest. Oh ya? Buat sebagian gereja works, buat sebagian gereja enggak. Tapi harus ada kayak dinamiknya ya. Kalau acara itu kan ada dinamik, ada gerakan, ada sesuatu yang baru gitu ya. Itu memang harus kita lakukan.
Buat saya gini sih, saya sempat di-challenge juga oleh orang-orang yang lain. Ketika bikin KKR, apakah itu menyelamatkan jiwa? Kan KKR menyelamatkan jiwa. Enggak juga. KKR menyelamatkan jiwa itu kan katamu. Buat saya nggak selalu menyelamatkan jiwa. Tapi justru kadang ketika kita bikin event, itu menguatkan tim kita. Itu yang saya temukan. Tim kita semuanya yang nggak pernah terlibat, sekarang tahu-tahu terlibat. Everyone become so aware. So buat saya menyelamatkan jiwanya atau nambah orang itu just another bumbu doang aja. Additional, thanks God. Tapi my team get stronger. Semuanya fokus. Yang nggak pernah terlibat sekarang tahu-tahu terlibat. Yeah, and I think that's a very good thing. Oke, thank you. Jadi semua kita, ayo kita sama-sama semangat melayani Tuhan. Walaupun generasinya berbeda, anak muda kalian harus punya basic teori yang grounded, basic yang banyak ya, banyak pengetahuan untuk bisa menjelaskan dengan generasi yang di atas itu kita bisa menjelaskan dengan jelas gitu ya. Dan untuk generasi yang senior kita harus selamatkan jiwa-jiwa selagi mereka masih muda, beri kesempatan karena mereka juga perlu Tuhan Yesus. Jadi bila kita semua bersatu dan kita menjadi orang Kristen, anak-anak Allah, pengikut Kristus yang luar biasa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk podcast ini bersama hamba-Mu Pastor Ezra Sutopo. Kami sudah banyak sekali ngobrol, kiranya ini menjadi jawaban bagi banyak pertanyaan orang-orang muda, orang-orang Kristen, juga church leader, mungkin orang-orang tua yang merasa sulit untuk memenangkan anak-anak muda. Kami percaya ini menjadi jawaban, dan bila kami semua tetap fokus kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan lakukan, dan kembalikan semua kemuliaan yang kami kerjakan kepadamu. Ya, ini menjadi jawaban. Kau berkati hamba-Mu Pastor Ezra Sutopo dengan apapun yang dia kerjakan, terus tambah-tambahkan visi, terus tambah-tambahkan hal-hal yang luar biasa bersama SOP diberkati, AOC diberkati Tuhan, dan khususnya keluarganya seluruhnya diberkati, semuanya menjadi terang, menjadi berkat, sehat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati siap yang mendengar. Kami percaya firman-Mu gak pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah kami semua boleh Tuhan mengerti, dan kami boleh melakukan kehendak-Mu. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan sukacita dan segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati semua yang mendengar sehat Tuhan, dan bertumbuh-tumbuh, rohani kami bertumbuh-tumbuh di dalam Allah, dan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton, sudah melihat tayangan ini. Semoga ini menjadi jawaban, menjadi berkat. Dan biarlah kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di komen ya. Kalau suka silakan tinggal like, subscribe. Dan kalau ini jadi berkat, pengen juga menjawab pertanyaan teman-teman yang lain, church leader yang lain, atau orang-orang muda yang lain, silakan di-share lewat semua media yang kita punya. Dan bila kita semua jadi berkat. Thank you Pastor Ezra Sutopo. Ya, sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya. Tuhan berkati kita semua.